adik-adik. Kali ini kita akan belajar mengenai akidah Islam. Adik-adik, kali ini kita akan membahas mengenai akidah Islam, yang mana tujuan dari pembelajaran ini adalah yang pertama, agar adik-adik dapat mengetahui pengertian akidah Islam. Yang kedua, agar adik-adik dapat mengetahui dasar-dasar akidah Islam. Yang ketiga, agar adik-adik dapat mengetahui tujuan mempelajari akidah Islam. Selain itu, dalam pembelajaran ini, adik-adik juga akan mengetahui pengertian iman, Islam, dan ihsan. Dan juga, adik-adik akan mengetahui hubungan iman, Islam, dan ihsan. Yang pertama, kita akan membahas mengenai pengertian akidah Islam. Makna akidah secara bahasa berasal dari kata aqada yaqidu aqidatun, yang berarti ikatan atau perjanjian. Adapun yang dimaksud akidah adalah janji atau keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Menurut istilah, akidah adalah suatu pokok atau dasar keyakinan yang harus dipegang oleh orang yang mempercayainya. Secara umum, akidah dapat digunakan oleh ajaran Islam ataupun akidah di luar Islam. Sehingga ada istilah akidah Islam, akidah Nasrani, akidah Yahudi, dan akidah-akidah yang lainnya. Dengan begitu, kita juga bisa simpulkan ada akidah yang benar atau lurus dan ada akidah yang sesat atau salah. Maka, akidah Islam atau al-akidah al-islamiyah bisa diartikan sebagai pokok-pokok kepercayaan yang harus diyakini kebenarannya oleh setiap orang yang beragama Islam atau Muslim. Pembahasan yang kedua yaitu dasar-dasar akidah Islam. Dasar hukum akidah Islam adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Karena itu, akidah Islam bersifat tauqifi, artinya tidak dapat ditetapkan kecuali berdasarkan dengan dalil syar'i, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Yang pertama, Al-Quran. Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW dengan perantara malaikat Jibril. Melalui Al-Quran inilah Allah Subhanahu wa taala menuangkan firman-firman-Nya berkenaan dengan konsep akidah yang benar. Harus diyakini dan dijalani secara mutlak serta tidak boleh ditawar oleh semua umat Islam. Yang kedua, Al-Hadis. Hadis ialah segala ucapan, perbuatan, dan takrir atau sikap diam Nabi Muhammad SAW. Islam telah menegaskan bahwa hadis menjadi hukum Islam kedua setelah Al-Quran, baik sumber hukum dalam akidah maupun dalam semua persoalan hidup. Materi yang ketiga yaitu tujuan mempelajari akidah Islam. Tujuan yang pertama, untuk memupuk dan mengembangkan dasar ketuhanan yang telah ada sejak manusia lahir. Kedua, untuk menghindarkan diri dari kemusyrikan. 3. Untuk menghindarkan diri dari pengaruh akal pikiran yang menyesatkan. 4. Memupuk dan mengembangkan dasar ketuhanan yang ada sejak lahir. Kelima, menghindarkan diri dari pengaruh akal pikiran yang menyesatkan. Masuk ke materi yang keempat yaitu pengertian iman, Islam, dan ihsan. Yang pertama ada iman. Menurut bahasa, amana, yu'minu, imanan berarti percaya. Sedangkan menurut istilah, iman itu adalah al-imanu huwa tasdiqu bil qalbi wa iqraru bil lisani wa amalu bil arkan. Artinya, iman adalah membenarkan dengan hati, mengucapkan dengan lisan,
dan dilaksanakan dengan anggota badan atau perbuatan. Jika seseorang sudah mengimani seluruh ajaran Islam, maka orang tersebut sudah dikatakan mukmin atau orang yang beriman. Kemudian yang kedua ada Islam. Islam secara bahasa aslamu yuslimu islama, tunduk, patuh, menyerah diri, dan selamat. Sedangkan menurut istilah, Islam ialah agama yang mengajarkan agar manusia tunduk, patuh, dan berserah diri sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir ada ihsan. Ihsan berasal dari bahasa Arab ihsanu yahsinu ahsana, yang artinya adalah berbuat baik, berbakti, atau mengabdikan diri. Sedangkan menurut istilah, berbakti dan mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan dilandasi kesadaran dan keikhlasan. Berbakti kepada Allah yakni berbuat sesuatu yang bermanfaat bagi diri sendiri, sesama manusia maupun bagi makhluk lain. Semua perbuatan itu dilakukan semata-mata karena Allah, seolah-olah orang yang melakukan perbuatan itu sedang berhadapan dengan Allah. Orang yang telah menerapkan hal ini disebut dengan muhsin. Materi yang terakhir yaitu hubungan iman, Islam, dan ihsan. Hubungan iman, Islam, dan ihsan tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lainnya. Artinya, jika seseorang mengaku berakidah Islam atau sebagai Muslim, maka harus ada 3 unsur pokok ini di dalam dirinya, yaitu iman, Islam, dan ihsan. Ketiganya mempunyai hubungan yang sangat erat. Iman menekankan pada akidah dan keyakinan atau amal batin. Ilmu yang membahasnya adalah ilmu tauhid, yaitu hal-hal yang diyakini oleh seorang yang mukallaf atau orang yang telah dewasa yang wajib menjalankan hukum-hukum agama yang terdiri dari ketuhanan, kenabian, dan hal-hal yang sam'iyat atau masalah yang gaib. Islam lebih menekankan amal lahir, tindakan yang nyata sebagai bukti keimanannya. Ilmu yang membahasnya adalah ilmu fikih, yaitu ilmu tentang hukum-hukum syariat praktis yang diwajibkan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dilaksanakan oleh kaum muslimin. Sedangkan ihsan adalah perwujudan dari iman dan Islam seseorang, sekaligus sebagai cermin kadar iman dan Islam seseorang. Ilmu yang membahasnya adalah ilmu tasawuf, yaitu tentang ilmu akhlak batin yang merupakan hal-hal yang menyelamatkan, wajib dijadikan hiasan oleh seorang hamba, dan hal-hal yang merusak yang harus ditinggalkan untuk meraih akhlak yang terpuji. Seseorang yang kadar keimanannya tinggi akan melakukan rukun Islam yang 5 dengan penuh keikhlasan dan kehusyukan.